Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Shelinda dengan NIM 210050087. Nah, kali ini kita akan membahas teori, konsep juga strategi keluarga dalam mendidik orang dewasa di era digital seperti sekarang ini. Nah, teori apa saja sih? Dalam mendidik orang dewasa menurut Meziro pada tahun 2000 ada 4 unsur nih. Yang pertama, perluasan makna yang ada. Kemudian, yang kedua, penciptaan makna baru yang melengkapi kerangka referensi yang ada. Kemudian, yang ketiga, transformasi sudut pandang yang terjadi melalui refleksi atas asumsi yang dimiliki saat ini. Dan yang terakhir, transformasi bingkai referensi atau kebiasaan pikiran. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep keluarga dalam mendidik orang dewasa di era digital. Dalam ajaran Islam memandang lebih mendalam tentang potensi yang dimiliki orang dewasa dalam proses pendidikan. Orientasi pendidikan orang dewasa dalam Islam diarahkan untuk memaksimalkan potensi akal dan kalbu secara bersamaan untuk memahami ayat-ayat kauniyah. Potensi akal adalah untuk berpikir, sedangkan potensi kalbu adalah untuk berzikir. Orang-orang dewasa yang mampu memahami secara mendalam tentang ayat-ayat Allah dengan penggunaan maksimal daya pikir dan zikir yang terdapat pada potensi akal dan kalbunya, itulah yang disebut dengan ulul albab. Nah, kita sekarang dengerin yuk Surah Al-Imran surah ketiga ayat 190 sampai 191 tentang konsep keluarga dalam mendidik orang dewasa. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Nah, maksud dari surah Al-Imran yang tadi, orang dewasa juga diasumsikan memiliki kebutuhan terhadap pengetahuan atau the need to know. Kecenderungan orang dewasa sebelum mempelajari sesuatu, mereka memandang perlu untuk mengetahui pengetahuan mengapa mereka harus mempelajarinya. Kebutuhan orang dewasa terhadap pengetahuan menunjukkan pentingnya aktivitas belajar sepanjang hayat atau lifelong education. Dengan alasan kebutuhan, orang dewasa akan mendorong dirinya untuk belajar learning to learn, sehingga dapat merespon dan menguasai secara cepat dan secara cerdas berbagai pengetahuan yang berkembang seiring dengan pusatnya perkembangan zaman. Nah, kita masuk nih ke strategi keluarga dalam mendidik orang dewasa dalam era digital. Yang ada 7 nih strateginya. Yang pertama, dukung hobi dan pekerjaan baik orang dewasa. Jadi, hobi tidak hanya sekedar jadi pengisi waktu luang loh. Nah, dengan melakukan sesuatu yang disukai di dunia nyata, maka akan sangat membantu untuk mengurangi durasi waktu dalam menggunakan internet. Kemudian yang kedua, membantu detox internet secara berkala. Setidaknya sehari dalam seminggu, cobalah untuk melepaskan diri dari gadget dan segala yang berhubungan dengan internet. Lakukan hal lain yang bermanfaat mulai dari berkumpul bersama keluarga, berolahraga hingga bersih-bersih rumah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak komunikasi secara langsung kepada orang dewasa. Yang keempat, mengingatkan dampak negatif penggunaan internet. Jadi dengan begitu, orang dewasa tahu kapan harus online dan kapan harus offline. Kemudian yang kelima, mencari hiburan di dunia nyata. Meski banyak sekali film, games, dan video yang bisa menjadi sumber hiburan, jadi tidak ada salahnya sesekali keluar rumah dan menemukan hal menarik yang tidak bersumber dari internet. Kemudian yang keenam, menyediakan waktu untuk family time.
Keluarga kerap jadi bagian yang paling penting yang terabaikan saat sibuk di internet. Jadi luangkan waktu setidaknya 2 jam per hari untuk mengobrol dengan orang-orang terdekat. Kemudian yang terakhir, membantu kembali prioritas online orang dewasa. Menghabiskan waktu seharian di depan komputer itu tidak hanya membuat orang-orang kecanduan internet, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Mulailah kurangi intensitasnya sedikit demi sedikit. Begitu strategi yang dapat diterapkan keluarga dalam mendidik orang dewasa. Nah, kita masuk nih ke dalam contoh kasus yang kerap sekali terjadi pada era digital sekarang ini, yaitu kurangnya waktu bersama keluarga dan kurangnya interaksi sosial terhadap masyarakat sekitar. Hal ini terjadi karena hobi orang dewasa selalu bergantung dengan internet, tidak peduli dengan kondisi masyarakat sekitar, tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Jika sudah selesai beraktivitas, maka mereka langsung menggunakan game online untuk mengisi waktu luangnya. Padahal waktu ini bisa digunakan untuk berfamily time atau menggunakan waktu dengan sebaik mungkin di dunia nyata. Hal yang saya contohkan tersebut adalah hal yang tidak baik dan hal yang harus dihindari. Maka, ada strategi-strategi yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya untuk menghindari kecanduan internet. Baiklah, sekian dari saya. Thank you for watching. Wa Yulia Shalinda. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.